Baik, Aldi, salam kenal ya. Kita baru pertama kali ketemu ya hari ini. Baik, saya Farhad Abbas bersama semua tim. Kalau Aldi sekarang usia berapa? 25 tahun ya. Pada saat kejadian 2016 Agustus, Aldi usia berapa? 17 tahun. Apa yang saudara Aldi ketahui dalam peristiwa itu? Tolong jelaskan kepada kami. Itu mic-nya kurang keras ya? Jadi pas saya sama Saka Tatal itu ceritanya kan? Ya, secara umum dulu. Ya saya kan dari rumah Pak, dari rumah tuh disuruh beli bensin sama kakak saya di Perjuangan tuh Batu Kota tuh Pak. Nah di situ ada Saka diajak sama kakak saya. Nah Bukan. Saya ingin saudara menjelaskan kejadian apa yang ada terjadi 2016 itu. pas penangkapan itu Peristiwa kematian. nggak tahu. Oh, nggak tahu waktu itu. Tahu. Kemudian yang saudara ketahui itu sejak kapan? Yang saudara ketahui sehingga ada keterkaitan klien kami yang bernama Saka Tatal. Silakan saudara jelaskan pada malam tanggal 27 Agustus 2016. Nggak tahu. Ya, saudara tahunya sejak kapan? Pas udah 2 mingguannya. Apa yang saudara ketahui tentang Saka Tatal? Saka Tatal pas ketangkepnya atau gimana? Ya, baik pada saat ketangkapnya dan keterkaitan dengan saudara Aldi. Pas Saka Tatal kan disuruh beli bensin itu Pak sama kakak saya tuh Pak, beli bensin di Batas Kota. Di Batas Kota itu, nah sebelum saya beli bensin sama Saka. Habis beli bensin itu motor udah disimpan nanti di SMP 11. Dia udah ngambil di SMP 11 itu ada polisi. Langsung ibaratnya kan kita mau nyebrang tuh. Mau nyebrang udah mau nyampe, motor masih jalan, udah ditangkap dan langsung dipukulin. Itu tanggal berapa? Tanggal 31? 2016 ya. Iya, tanggal berapa? Bulan berapa? Bulan Agustus, tanggal 27 atau tanggal 31? Kurang ingat sih Pak, itu Pak. Lupa? Iya lupa. Waktu ditangkap tuh yang ditangkap hanya Saka Tatal atau bersama kamu? Sama saya Pak, Kamu dibawa ke kantor polisi? dibawa Pak. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ya langsung dipukulin Pak. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih Pak ingat? Rudiana Pak. Pak Rudiana langsung? Ya, Pak Rudiana sama rekan-rekannya Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3, Naik apa ditangkapnya waktu itu? naik mobil. Terus kendaraan kamu dibawa kemana? Motornya disimpan dulu di situ. Ya, karena ini saya ingatkan kembali ya, penangkapan itu tanggal 31. Jam berapa kira-kira penangkapan? 5:30-an Pak. Setengah 5 sore? Ya, Masih kelihatan wajah? masih kelihatan Pak. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Pakai baju kemeja. Kemeja? Ya, Kamu tahu siapa itu Rudiana waktu itu? nggak tahu. Setahunya itu Rudiana dari mana? Udah 2 minggu kejadian itu tuh Pak. Lihat HP dan TV. Apa yang dikatakan Rudiana ketika menangkap kamu? Apa dia menunjukkan surat perintah penyelidikan kah? Penangkapan kah? Atau apa? Nggak ada Pak. Jadi ditangkap gitu aja? Ya langsung ditangkap aja. Ada pernyataan dugaan kamu membunuh, kamu mencuri atau memperkosa atau apa kalimatnya? Nggak ada Pak. Hanya ditangkap? Iya, hanya ditangkap aja. Sejak kapan saudara tahu bahwa kalian ditangkap dengan dasar alasan apa? Sejak kapan tahunya bahwa dituduh? Kurang tahu sih, tahu-tahunya langsung ditangkapin aja semua tuh Pak. Langsung ditangkap semua, nyampe di mobil udah dipukulin ya, udah dipukulin, kita nyampe udah di Polsek 851 itu, saya turun dari gerbang 851 itu, turun itu udah suruh jalan bebek, banyak polisi pada baris di situ, pada baris ngadang kita yang 8 itu, ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek. Ya dilakukan udah kayak binatang lah Pak, kita tuh pada di sana Pak. Berapa orang yang dipukul pada malam hari itu? Semuanya Pak. Itu jam berapa waktu pemukulan? Jam setengah 6 tuh masih, udah sampai situ jam setengah 6 tuh udah dipukulin tuh Pak, sampai malam, sampai jam 12 malam masih dipukul. Bagaimana bisa dipraktekkan cara memukulnya? Ya banyak sih Pak ya, di prakteknya mah ada yang diindek, ada yang dibasem, bukan tuh Pak, ada yang mata dibasem, semuanya juga dibasem.
Jadi mata kan nggak kelihatan Pak, tuh mukul polisi ganti sip semua mukul. Pada saat polisi memukul itu, ucapan apa yang disampaikan polisi sehingga Suruh ngaku Pak. contohnya? Ya suruh ngaku aja, ngaku aja, ngaku. Yang sayanya nggak tahu ya Pak ya, nggak tahu apa-apa ya bilang aja terus nggak tahu. Terus sampai sore. Jadi berapa lama kamu mengalami penyekapan, penyanderaan? Sore ketemu sore Pak. 24 jam. Iya. Kenapa kamu dilepas sama polisi? Saya dari sore sampai sore lagi saya nggak tahu, bilang aja nggak tahu Pak. Siapa yang nyuruh bilang tidak tahu? Ya sayanya Pak, sama kakak saya juga. Maaf, dari ketujuh terpidana tersebut ada keluarga saudara? Kakak saya Pak. Siapa namanya? Eka Sandi. Oh itu kakak kandung? Iya kakak saya itu Pak. Katanya saya dengar tukar kepala, katanya harusnya kamu dia mengorbankan dirinya untuk... Iya, semenjak itu masih di dalam itu udah Pak, itu nggak tahu-tahu juga itu masih kecil. Ketika kalian mengalami penyiksaan, Iya Pak. siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, Jaya, saya, Saka. Ya semua lah Pak. Emang pulang-pulang aja sampai 1 bulan saya baru beres muka Pak. Jalan aja nggak bisa. Lapor wajib juga saya masih kaprot Pak, balik-balik. Saya 1 bulan lapor wajib, ditetap Senin Kemis itu saya ke situ masih kayak balik Pak. Sama siapa? Sama Kanit yang di situ Pak. Masih ingat namanya? Kalau Kanit nggak inget. Saya Senin Kemis itu ya lapor wajib, ditabuk balik-balik. Padahal itu baru sembuh. Tapi ya saya yang ngerasa kayak gitu ya udah sok dipukul. Dong saya nggak ngerasa nggak apa-apa ya Pak. Bilangnya udah sehat Pak. Ya langsung tabok balik-balik Senin Kemis. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek Pak, sampai jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang pisan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang 2 itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang nyetrum saya Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Walau saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dibilang maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, ngalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang punya. Tadi ya udah tahu, bilang apa, ya nurut. Masih terasa trauma? Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berani sekarang Bapak.
Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Nggak tahu, itu polisinya baik, pakai bajunya, pakai baju, bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Kaki 2 borgol tuh Pak. Namanya kan sama si Uci Tato. Uci Tato kan Vivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat di sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama Gugun Pak. Siapa? Sama rasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari Pak. Saya di depan situ nggak lari. Sampai pulang menjut Pak. Gembok aja sama aku. Saya ngerasa apa ya Allah, nggak ada keadilan. Ayah ibu kamu tahu nggak kejadian itu? Tahu Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa lihat saya bodak darah. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Namanya rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, Lima maunya yang semua tuh pulang Pak. Itu orang nggak tahu-tahu. Orang masa iya buat tumbal. Orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah apalah. Tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata kata bahwa dia disiksa dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, Kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat. Tapi kalau Siti mah nggak ingat namanya juga tepat. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya. Masih ingat saya Pak. Ada yang ngecam kamu akan dibunuh? Ada pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong, kalau kamu ngomong yang nggak jelas-jelas saya tembak mati. Tapi saya mending saya tembak mati. Saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin Sakatato nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya 1 di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? sampai ke Sambi masih ketemu. Tapi sekarang di Bandung enggak. Kamu senang kami berjuang buat Seneng saudara? Pak. Seneng. Kita berdoa ya, semoga ada keadilan di Iya. mahkamah. Iya Pak. Demikian, makasih majelis. Saksi, saya mau tanya. Kan kamu dengar itu kalimat, udah ngaku aja. Yang disuruh ngaku tuh apaan? Yang disuruh ngaku tuh apaan? Enggak tahu Pak. Hah? Enggak tahu. Kan mereka bilang tuh, Iya. yang ngomong siapa? Suruh ngaku tuh. Kanit yang di situ Pak. Siapa kan itu? Kurang tahu kanitnya siapa namanya. Hah? Cuman masih apal mukanya Pak. Jadi kamu juga nggak tahu disuruh ngakunya apa gitu, Iya. nggak tahu? Dibilang suruh iya aja, tapi sayanya juga nggak tahu ya. Saya dibilang nggak tahu terus Pak. Kamu kan saling kenal nggak dengan mereka? Yang 8 orang ini kenal kan? Kalau sama kakak-kakak saya kenal. Iya. Jadi nggak tahu apa yang disuruh ngakunya ya? Iya nggak tahu. Lalu di sini ada keterangan kamu ketika sidang bahwa setelah ya para terdakwa dibawa ke Polres Kota Cirebon untuk diperiksa
dan saksi melihat para terdakwa diinjak-injak dan disetrum. Diinjak-injak juga disetrum Pak. Disetrumnya pakai apa itu? Pakai kayak alat kotak tuh Pak, tempelin semua. Yang rokok ya ditempelin di muka, di mata, ditusuk tuh Pak. Astagfirullah. Sampai saya pulang juga kusukan rokok semua Pak. Semua disetrum. Setrum, Kamu juga disetrum. disetrum Pak. Semua yang ada di situ. Sakatata Setrum. disetrum juga Sakatata. Setrum. Namanya rokok tuh di muka banyak Pak. Rokok diapain? Dimatiinnya dibuka, dikusek. Dimatiin di muka gini. Iya. Kan udah lama, tadi ada. Cuman saya dikasih obat salep. Cukup yang mulia. Izin kemudian. Saudara saksi pada tanggal 27 Agustus 2016 ya, jam 9 malam sampai jam 10 malam ada di mana? Ada di rumah nenek saya Pak. Oh, ada Sakatata bersama Sakatata atau tidak? Mainnya nggak sama Pak. Oke. Kalau main Ya. nggak sama. Ya. Saya lanjutkan ya saudara saksi. Saudara saksi pada tanggal 31 Agustus atau pada saat saudara saksi ditangkap oleh polisi di depan SMP 11, saudara saksi sedang berjalan dengan siapa? Dengan siapa? Enggak, saya lagi di dalam rumah sama nenek saya. Tanggal 31 Agustus ketika ada penangkapan di depan SMP itu, saudara saksi sedang dengan siapa? Sama Sakatata, Saudara saksi menggunakan apa? naik motor. Naik motor. Iya. Yang mengendari siapa? Saya. Yang dibonceng Sakatata. Iya. Apakah Sakatata yang hari ini kita lihat sama penampakannya dengan Sakatata ketika 8 tahun lalu? Kapan lalu? Maksudnya rambutnya pendek atau gondrong dulu? Dulu agak gondrong. Ram- Agak gondrong nggak banyak-banyak kayak saya gini Pak. Oh iya, rambutnya diwarnain atau hitam? Diwarnain. Warna apa? Siapanya? Sakatata. Merah ya Sa. Oh merah. Terus di apa? Di telinga aja ada anting segala macam? Pakai anting? Kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Ya. Jadi rambutnya gondrong berwarna. Iya. Ya, terima kasih Muda. Ketika itu saudara saksi membonceng Sakatata Iya. ke SMP 11. Iya. Tujuannya apa? Ngasihin motor. Motornya siapa? Kakak saya. Motornya Eka Sandi. Iya. Jadi itu motor Eka Sandi. Iya. Oh, kenapa harus dikasih ke Eka Sandi di situ? Habis beli bensin kata si kakak saya nanti disimpan di SMP 11. Oh begitu. Terus Iya. jadi maksudnya mau diantarkan. Iya. Ketika saudara saksi menjelang mendekati SMP 11, saudara saksi apa yang saudara saksi lihat Lihat kakak saya lagi dipukulin di dalam mobil. di dalam mobil? Kok di Politik dalam saat mobil bisa- ini lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya kalau kita lihat ada Saudara saksi melihat kakak Eka Sandi sedang dipukul dalam mobil. Iya. Pertanyaannya, bagaimana saudara saksi di jalan bisa lihat orang dalam mobil dipukul? Dibuka bagasi belakangnya. Pada duduk di bagasi belakang. Oh, Pada dimasukin bagasi belakang. jadi 6 orang itu Iya. ditempatkan di bagasi belakang. Iya. Saudara saksi dari arah yang melihat bagasi belakang. Iya. Oh, dalam keadaan terbuka. Iya buka. Dan saudara saksi melihat Eka Sandi sedang dipukulin. Iya. Ketika saudara saksi sampai di tempat di mana tujuannya Iya. 11 itu, apa yang saudara saksi alami? Saya motor belum mati juga langsung dipegang, langsung digamplong itu di situ. Langsung gampleng-gampleng aja. Oleh siapa, berapa orang? Sama yang orang 3 itu. Ya, siapa? Gugun, Aris Papua, Sarudiana. Pak Rudiana ikut pukul? Ikut pukul. Oh. Saudara saksi dipukul di bagian mana saja? Ya di sini, di kepala semua Pak. Hanya dipukul, tidak ditendang segala macam? Pukul. Itu Pukul. masih di mobil dipukulin. Nyampe. Bukan, bentar. Kita waktu di motor. Mm-mm. Ketika di motor masih dalam keadaan hidup, saudara saksi sudah mengalami pemukulan Pemukulan oleh sama orang 3 itu. orang 3 itu adalah Aris, Aris, Gugun, Gugun Gumelar, ya terus
Pak Rudiana. Pak Rudiana. Ya. Pak Rudiana ikut memukul ya? Ikut mukul. Oke. Mukulnya di bagian mana saja? Ya ada yang gambleng, ada yang hajar. Ya. Bagian sini Oke. dari belakang. Ya, selain saudara saksi, apakah saudara Tatal ikut dipukul? Ikut dipukul, sama. Ikut dipukul. Setelah dipukul itu, kan, kemudian saudara saksi dibawa masuk ke mobil juga? Ya masuk, dibawa masuk. Oke. Langsung geret. Ya, setelah masuk dalam mobil, mobil itu kemudian pergi jalan. Langsung jalan. Jalan. Saudara saksi tahu nggak tujuan mobil itu kemana? Arahnya ke warung langsung Madasem. Langsung ke Cipto. Oke. Oke. Saudara saksi ketika di dalam mobil, saudara saksi bersama 7 lainnya ya? Iya. Ya. Saka Tatal termasuk di dalamnya ya? Iya. Di dalam mobil itu apakah masih mengalami penyiksaan, pemukulan? Masih. Apa yang dialami dari saudara saksi atau yang saudara saksi lihat? Langsung pukul-pukul aja yang di depan. Kakak saya kan ada di depan. Sama si Jaya di depan. Dipukul, dijambakin masih. Sampai turun juga di Polsek 851 juga, itu turun dari gerbang udah langsung diindak-indak aja itu. Oke, di dalam mobil itu ada 8 orang termasuk Ya. saudara saksi di Saka Tatal Ya. dan 6 lainnya. Iya. Selain itu ada siapa lagi? Udah orang segitu Pak. Bukan. Yang membawa saudara saksi itu kan ada 4 orang tadi. Iya. 4 orang itu apakah di dalam mobil yang sama atau di mobil yang berbeda? Mobil yang sama. Mobil yang sama. Iya. Oh, jadi semuanya 12 orang dalam mobil Iya. itu ya. Saudara saksi dari dalam mobil berjalan dibawa kemana? Langsung ke Polres 851 itu Pak. Ke Polres. Iya. Ke Polres. Di Polres berhentinya di mana? Depan gerbang. Sudah masuk gerbang atau di luar gerbang? Udah masuk gerbang sedikit langsung diturunin. Oke, diturunin di depan gerbang ya, Ya. sudah masuk sedikit. Iya. Diturunin tuh dari bagasi belakang. Iya. Dari bagasi belakang. Setelah diturunin disuruh apa saudara Jalan saksi? bebek. Jalan bebek. Ya. Bisa diperagakan jalan bebek itu seperti apa? Kayak gini Pak, langsung. Tolong diperagakan. Kayak gini Pak, langsung kayak gini. Oke. Ketika kamu jalan bebek, ya, ketika kamu jalan bebek, itu apa yang kamu alami? Siapa yang nendang? Banyak polisi yang di situ Pak. Ada yang ngide, ada yang langsung jejek-jejek. Ya. Dan sampai itu kanit juga masih diintek-intek. Ya. Kan langsung di kanit itu di 4-4. Langsung ada yang di depan, ada yang di belakang. Sebentar. Saudara saksi dari gerbang, Ya. kemudian disuruh jalan bebek, Ya. masuk ke ruangan. Iya, ruangan kanit. Ruangan kanitnya kanit apa? Kanitnya di situ nggak ada namanya, ruangan kanitnya tuh. Ya, apakah kanit pidana umum, apa reskrim atau narkotika atau apa? Narkotika kayaknya. Narkotika sepertinya. Oke, lanjut ya. Kemudian selama saudara di Polres itu, saudara dikumpulkan di satu tempat atau dipisah? Pertama satu tempat. Di ruangan? Ya, satu ruangan. Di satu ruangan. Kemudian? Udah 1 jam kemudian dipisah. Oke, sebentar. 1 jam kemudian dipisah. Ya. Selama 1 jam itu apa yang saudara saksi dan 7 orang lainnya termasuk Saka Tatal alami? Masih dipukul, Masih dipukul? disetrum, masih dibakar, masih Dibakar? dibakar rambut. Ada yang bawa korek langsung bakar aja. Ya, ya. Pelakunya siapa aja, berapa orang? Banyak Pak, Banyak. banyak. Oke. Ya. Pakaian preman atau pakaian seragam? Pakaian seragam, Pakaian seragam. Seragam. Seragam apa? seragam polisi. Seragam polisi. Oke. Kemudian setelah 1 jam kan baru dipisah. Ya, Dipisah, ini maksud dipisah itu seperti apa? Saksi dengan siapa? saya sama Supri, Jaya, Saka saya. Berempat. Ya, Saksi, Supri, Jaya, Saka. ya. Itu dipisah kemana? Masih di kanit yang itu. Kalau yang gede-gede dipisah. Oh, masih di kanit itu. Iya, Oh, yang lainnya, 4 Ya. lainnya pindah ke ruangan. Ya, Pindah ruangan yang sementara masih saksi bersama 3 lainnya masih di ruangan yang sama. ya. Oke. Ketika di ruangan yang sama itu ada kegiatan apa? Apakah ditanyakan, dituduh melakukan pembunuhan, pemerkosaan atau apa? Gak ada Pak. Langsung pukul terus. Pukul terus. Ya. Selanjutnya pemukulan itu berhentinya gimana? Jam 12. Jam 12? Jam 12 malam polisi yang di kanit itu udah pada capek. Ya. Dipindahin masuk penjaraan.
Dan di situ disiksa lagi. Di dalam sel, Sebelumnya depan-depanan kan ada kayak kosong gitu Pak. ya, Nah, lorong, ya orang itu ya, masih disiksa lagi. Ya, Oleh siapa? yang menjaga tahanan, Penjaga tahanan. menjaga tahanan. Setelah itu dimasukin ke dalam sel, Jam 1. masuk ke dalam sel. Iya, Di dalam sel bersama dengan siapa di antara 7 orang lainnya? 7 orang. Semua di situ. Satu sel, Iya, satu sel. Selama di dalam sel itu masih mengalami penyiksaan? masih mau masuk aja kan gemboknya dilepas langsung dipukul-pukulin kepala si gembok. Semua 8-8-nya dipukul atau hanya saksi? Semuanya. Yang mukul? Polisi tahan yang itu, yang jaga itu. Ya. Lalu setelah di dalam sel ada lagi penyiksaan? Nggak ada. Gak ada. Apakah saksi dan 7 orang lainnya mengalami penganiayaan, pengeroyokan, pemukulan dari tahanan yang sudah ada? Nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Gak ada. Baik, yang di dalam semua baik. Yang di dalam baik. Baik. Tidak ada tahanan yang memukul. Nggak ada. Oke. Kemudian kan saksi dilepaskan. Dilepas. Tadi kan saksi bilang saksi tidak tahu, tidak tahu, ya kan? Itu siapa di antara 8 orang itu yang saksi ketahui mengakui perbuatan telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan? Sudirman. Dari mana saudara saksi tahu Sudirman yang mengakui terjadinya perbuatan pemerkosaan pembunuhan? Kalau Sudirman orangnya kayak orang kurang, jadi belum diapa-apain, iya lagi, belum diapa-apain, iya lagi. Jadi si polisi itu megangnya Sudirman. Ya, Kalau megangnya kakak-kakak kita kan pasti bebas Pak. ya. Bagaimana 7 orang lainnya kemudian tetap ditahan, sementara saksi itu akan dilepaskan. Iya. Dan Sudirman adalah orang yang mengiyakan semua yang disampaikan oleh polisi ketika itu. Iya. Itu ceritanya seperti apa sehingga saksi kok tidak termasuk di antara pelaku yang ditunjuk oleh Sudirman? Ceritanya seperti apa? Sudirman itu pas sore itu, pas sampai sore sampai malam itu masih sama polisi Pak, bukan sama kita-kitaan loh. Ya, terus? Nah, pas kita udah siang juga si Sudirman udah remuk, Ya, Sudirman udah remuk. juga remuk sama akhirnya jam 10-an saya kan masuk beda tuh. Ya. Masuk kanit, saya di situ ya tetap dipukulin, akhirnya sore saya keluar. Ya. Keluar juga saya ditembak 3 kali. Bukan, pertanyaan saya, kan Sudirman yang kata saksi adalah orang yang mengiyakan Ya. semua pelaku lainnya kecuali Ya. saksi, ya kan? Bagaimana ceritanya Sudirman mengiyakan pelaku lainnya? Kurang tahu sih Pak. Kurang tahu. Kurang tahu. Apakah saksi melihat Sudirman mengiyakan Saka Tatal sebagai pelaku, Jaya sebagai pelaku, Eka Sandi sebagai pelaku? Karena yang Sudirman belum dipukul tuh Pak, mau dipukul iya lagi Pak, mau dipesetrum bilangnya iya lagi Pak. Apakah Sudirman diminta oleh polisi untuk menunjukkan pelaku lainnya? Ya Sudirman sih disuruh kayak gitu. Ya, kemudian Sudirman diminta menunjukkan siapa pelaku lainnya itu. Ya cuman saya kurang tahu kan saya udah di kanit sih Pak. Ah, Cuman yang Sudirman yang dibawa jalan-jalan sama polisi tuh. ya, apakah Sudirman ketemu sama saksi ketika Sudirman diminta untuk menunjukkan siapa pelaku lainnya? Ketemu. Ketemu. Ya. Sudirman bilang saksi sebagai pelaku atau bukan? Bukan. 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 Oh, jadi hanya saksi yang dibilang oleh Sudirman bukan sebagai pelaku ya? Ya. Ya. Apakah ada di antara 8 orang, tadi termasuk dengan saksi ya dan Saka Tatal, yang pernah dipukul oleh penghuni rutan atau sel di Polres Kota Cirebon? Gak ada, baik semua. Ya, maksudnya tidak ada satupun yang pernah dipukul oleh Tahanan. tahanan? Gak ada. Gak Baik, ada. semuanya baik. Oh. Ya. Ya cukup. Izin yang mulia, 2 menit. Ya siap. 2 menit mau yang mulia. Udah izin, bisa. Oke, siap. Saudara saksi sadar. Hah? Pertanyaannya.
Saudara tadi menyampaikan ketika di penangkapan di depan SMP 11, salah satu yang memukul saudara adalah Rudiana. Ya, Rudiana. Selain itu, apakah Rudiana juga memukul saudara ketika di Polres Kota Cirebon? Di kanit aja mukul. Di kanit, ruang Ya, kanit, di ya. Polres Kota Cirebon, Mukul. Rudiana termasuk memukul. Mukul. Apakah saudara minta supaya pemukulan itu berhenti atau tidak? Diam, Pak. Diam. Polisi masih brutal lah, Pak. Masih Saudara nggak minta ampun, saksi nggak minta ampun, minta berhenti pemukulan itu? enggak, Pak. Enggak. Saudara saksi, apa yang saudara saksi rasakan ketika itu? Ya sakit, Pak. Sakit, Ya. Sakit. menangis, sedih, menangis. Ya, nangis. Dalam keadaan masih sudah menangis, sudah kesakitan, masih dipukul. Masih dipukul, Pak. Masih. Yang dipukul oleh Rudiana selain saksi siapa lagi? Banyak, Pak. Yang saudara saksi lihat, apakah saudara Sakatatal termasuk yang dipukul oleh Rudiana? Yang semua yang itu ditahan semua dipukul. Semua dipukul Dipukul, diinjak. oleh Rudiana juga. Iya. Ya, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Untuk saudara saksi Aldi, kami ikut prihatin atas kejadian yang menimpa saudara dan kami menghargai kejujuran saudara dan saudara dapat melaporkan hal tersebut melalui bantuan teman-teman saudara ke saluran yang tepat. Baik, saya akan kembali ke pokok permasalahan PK kita ini berkaitan dengan Sakatatal. Tadi sudah disampaikan pada tanggal 27 Agustus 2016 saudara jam 11 berada di rumah nenek, betul? Baik, apakah saudara berada di TKP yaitu di bangunan showroom ataupun di flyover? Boleh mic-nya didekatin biar didengar teman-teman? Di rumah. Di rumah? Iya. Berarti saudara tidak tahu ada kejadian apa waktu itu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah saudara tahu adanya kematian saudari Vina dan saudara Muhammad Rizky Rudiana? Enggak tahu. Tidak tahu ya? Nggak tahu. Baik. Termasuk di sana apa permasalahannya saudara tahu? Tidak tahu? Tahu. Baik. Saudara sebelumnya di dalam perkara Sakatatal pernah dipanggil sebagai saksi atau disumpah sebagai saksi? Pernah. Pernah. Nah, Memberikan keterangan di Sakatatal? masih. Pernah. Pernah. Iya, Sakatatal bukan yang 5. Enggak pernah. Di sidang juga pernah disumpah Pernah disumpah di sini. dalam perkara anak Sakatatal, Iya. betul? Betul. Baik. Berkaitan dengan itu saya ingatkan karena di berkas perkara dan putusan saudara Sakatatal, saudara tidak ada, tetapi mungkin di 5 terdakwa pernah memberikan keterangan. Ya. Pernah. Pernah. Jadi yang benar saudara di Sakatatal pernah memberikan keterangan Nah, atau lupa? lupa. Lupa ya. Baik. Berarti saudara, boleh saya pastiin lagi, saudara lupa atau pernah memberikan keterangan? Lupa ya, Pak. Lupa ya. Baik. Dan saudara tidak tahu kejadian yang terjadi. Ya, Pak. Hanya berkaitan dengan penyiksaan tadi ya. Baik, mungkin itu dari kami yang mulia. Terima kasih. Ada tambahan? Cukup yang mulia. Siap. Ingatkan saudara sudah disumpah. Iya, Pak. Saudara menerangkan yang saudara alami Iya. dan kata-kata yang ingin saya tanyakan tadi, dari kesemuanya yang sudah ditangkap oleh polisi, ada enggak yang tergabung dalam geng monorel ya? Monorel apa? Monorek. Monoreker sama ekspedisi, ada Nggak enggak? ada. Enggak ada. Dari Ada. kesemuanya tidak ada. Nggak ada. Pada saat kejadian seperti yang ditanyakan oleh pihak termohon, saudara tidak berada di tempat. Iya ada. Sakatatal, Tidak saudara ada. tahu di mana? Masih Sakatatal. satu rumah nggak kalian? Saksi dengan Satu Sakatatal? daerah tapi beda rumah. Beda rumah. Iya. Bukan saudara, kakak beradik. Saudara bapaknya, kakak Oh, Asih. tadi sepupu ya? Iya. Ponakan ya? Iya. Nggak serumah. Jadi saudara sedang di rumah nenek. Iya. Saudara tidak mendengar Sakatatal ini di mana dari cerita kakak saudara yang ditangkap itu? Nggak tahu. Nggak mendengar. Nggak mendengar. Nggak mendengar.
Kemudian tadi saudara menyatakan bahwa saudara akhirnya dilepaskan. Ya, Dilepaskan karena saudara tidak berada di tempat. ya, Seperti pengakuan Sudirman. Tadi juga dari termohon ya. Saudara tidak menjadi saksi di perkara Saka Tatal ya? ya. Tidak, lupa. Lupa. Seiringnya berjalan, apakah saudara mendengar cerita-cerita dari keluarga, dari teman, bahwa Saka Tatal ini ada memukul korban Eki tidak? Tidak. Tidak mendengar. Tidak. Nggak ada ya keterangan itu bahwa si Saka Tatal ini pernah memukul ataupun berada di tempat kejadian flyover. Nggak Tidak, mendengar? tidak. Bergosip gitu? Iya. Tidak ada. Tidak ada. Ada ya. Jadi yang saudara terangkan hanya seperti itu. Ya. Saudara ditangkap Tangkap. langsung pada tanggal 31 itu, Ya. tidak tahu kejadiannya langsung ditangkap. Ya, langsung ditangkap. Ya, cukup ya dari kuasa pemohon maupun dari termohon. Untuk Saka Tatal sendiri ya pemohon, bagaimana keterangan saksi ini benar semua atau salah semua? Benar semua ya. Terima kasih untuk keterangannya. Silahkan kembali ke belakang. Ini KTP-nya. Untuk saksi berikutnya.